Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata pelajaran pengembangan kurikulum dengan materi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Perkenalkan, saya Devita Arinkasari, NIM 42 dengan dua rekan saya, Wanafa Ani dan Devi Mayangsari. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu istilah yang komprehensif, yaitu meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum sendiri merupakan langkah terdepan dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan suatu rencana yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Kemudian, penerapan kurikulum atau yang disebut dengan istilah implementasi kurikulum berupaya memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum sendiri merupakan tahap akhir pengembangan kurikulum untuk melihat, mengetahui sejauh mana hasil dari pembelajaran, tingkat pencapaian program yang telah direncanakan, dan hasil kurikulum tersebut. Jadi pada tahap evaluasi ini akan ada memperbaiki apa sih yang salah dari atau apa yang kurang dari materi sebelumnya pada pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan. Sini prinsip-prinsip pengembangan adalah aturan yang menjiwai pada pengembangan kurikulum itu sendiri. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklarifikasikan menjadi 3 tipe prinsip. Yang pertama, prinsip anggapan kebenaran utuh. Anggapan yang dimaksud ini merupakan suatu fakta atau konsep dan prinsip yang diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial. Anggapan ini merupakan suatu fakta, konsep, dan prinsip yang telah terbukti efektif dalam bentuk kasus, namun sifatnya belum bisa digeneralisasikan. Yang ketiga, prinsip dugaan. Pada prinsip dugaan ini, anggapan masih memerlukan pembuktian dan hipotesis, yaitu prinsip kerja yang sifatnya tentatif atau belum pasti. Yang selanjutnya, menurut Hermawan di Sudrajat menyarankan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada prinsip relevansi. Dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, sehingga memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi, kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa itu sendiri. Sedangkan peran kurikulum di sini sangat penting terhadap pengembangan siswanya. Yang selanjutnya adalah prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan.
sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajar, guru maupun yang belajar peserta didik. Prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip efisiensi juga mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan juga efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar, maka itu menjadi bahan dalam pengembangan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, atau yang lainnya. Sedangkan pada aspek efektif belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan bisa dilanjutkan melalui WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.